Salam Bapak Ibu saudara semua. Mari kita sambut firman Tuhan dari Injil Lukas pasal pertama. Ayat 46 sampai ayat yang ke 56. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mau melakukannya. Saudara yang kasih, bulan ini disebut dengan bulan peringatan Natalnya Yesus Kristus. Ada tokoh, salah satu tokoh adalah Maria. Dalam ayat tadi kita membaca nyanyian pujian daripada Maria secara spontan. Kita lihat di ayatnya 46 sampai 56. Di ayat yang ke-46, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu ucapan Maria, bukan gampang dia terima. Dan dia memuji Tuhan bukan spontan setelah dia mengetahui dia mengandung. Ada pergumulan yang berat. Dia sebenarnya tidak bisa menerima untuk boleh mengandung karena dia tidak bersuami. Dan dia tahu persis kalau ada seorang gadis mengandung tetapi bukan dari suaminya, dalam agama Yahudi maka orang itu akan dihukum mati dengan cara melempar dengan batu-batu kecil sampai mati. Dan dia tidak bisa menerima bahwa dia akan mengandung. Pasti dia sebagai keturunan daripada bangsa Yahudi, dia tahu bunyi hukum Taurat itu. Dalam Ulangan pasal 22, sejenak kita lihat. Ulangan 22 ayat 23. Kitab Ulangan 22 ayat 23.
Demikian bunyi firman Tuhan, Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, seperti Maria, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi ketika datang seorang malaikat yang bernama Gabriel menjumpai seorang, dalam perjanjian lama bahasa Ibrani disebut seorang perempuan muda. Bahasa Ibraninya Alma. Perempuan muda dalam bahasa Ibrani adalah umurnya 15 sampai 17 tahun saja. Lewat dari 17 bukan perempuan muda lagi menurut orang Yahudi. Saudara boleh bayangkan gadis usia 15 sampai 17 bagaimana cantiknya, bagaimana semangatnya, bagaimana rasa ingin tahunya. Itu umur 15 sampai 17. Dan kalau tiba-tiba dalam kekudusannya seorang perempuan muda, dalam bahasa Ibrani Alma, dalam bahasa Yunani, tentu perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani disebut parkenos, artinya adalah seorang perawan. Jadi lebih tegas. Muda tapi perawan. Muda belum tentu perawan. Dalam bahasa Yahudi tadi yaitu Alma atau Ibrani. Seorang perawan bernama Maria, umur 15 sampai 17 kira-kira, didatangi seorang malaikat. Dia tidak mengundang malaikat datang, seorang laki-laki asing utusan Tuhan dari surga. Kita tahu Gabriel adalah malaikat khusus diperintahkan untuk membawa kabar. Apakah itu kabar baik atau kabar apa saja, itu apa yang akan terjadi, biasanya Gabriel yang diutus. Tapi kalau untuk perang, ayo perang, itu Mikael. Mikael adalah pemimpin peperangan dalam alam roh. Dan ketika malaikat itu datang ke rumah yang sederhana, gadis muda, anak dara, ke rumahnya, dia tentu terkejut dengan kimilaunya cahaya malaikat itu. Dia menyampaikan pesan-pesan yang kita bisa lihat di dalam bacaan kita, yaitu di dalam Injil Lukas. Pasti dia tidak bisa terima, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia tidak percaya bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Perhatikan, dia sudah bertunangan. Tunangan bukan suami. Dalam agama Yahudi, untuk proses menikah tidak mudah. Kalau seorang laki-laki ingin mempersunting seorang gadis, jadi usia nikah untuk orang Yahudi, memang orang Yahudi sangat pintar. Bagi wanita yang paling baik itu 15 sampai 17. Dan laki-laki lebih tua daripada itu. Seorang laki-laki Yahudi ketika melihat seorang, ada gadis yang dia cintai, dia ingin menikahinya, tidak boleh sembarangan. Dia harus dulu datang untuk bertunangan, izin kedua keluarga. Dan bertunangan dalam agama Yahudi itu persiapannya sebelum ke pesta paling cepat 3 bulan.
3 bulan, hitungannya biasanya 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun atau 12 bulan baru bisa. Kenapa harus ada tenggang waktu? Dalam agama Yahudi, persyaratan menikah ada diberi kesempatan bagi laki-laki itu untuk mempersiapkan rumah. Itu syarat pertama. Dia harus punya rumah. Yang kedua, dia harus punya ladang. Itu versi zaman dulu. Kondisinya begitu. Tentu belum ada pabrik. Jadi perlu untuk menafkahi itu ada ladang, ada tanah. Kemudian tempat tinggal baru boleh, sebab mereka harus terpisah. Karena menurut Alkitab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, gak boleh lagi nebeng, dan bersatu dengan istrinya. Oleh sebab itu dia harus punya rumah tempat tinggal, dan dia harus punya ladang untuk bisa menafkahi, bertani, berkebun, beternak. Itu syarat. Itu yang Alkitab bilang. Jadi nggak boleh langsung aku menikah ya cepat begini. Itu ditanya apa persiapanmu. Itu sebabnya perlu ada masa tunangan. Dan masa tunangan ini nggak boleh lagi lirik-lirik yang lain, baik yang gadis maupun yang laki-laki. Nggak bisa. Itu sudah ada ikatan. Dan kalau ketahuan satu gadis dia pergi keluar kota, mungkin mau beli sesuatu, dan tiba-tiba dia diperkosa oleh orang, bukan maunya dia. Jadi perkosa, padahal sudah tunangan, maka hukuman mati baginya dengan dilempar. Bukan batu besar, batu kecil. Semua yang mengetahui kampung itu tidak mau dibawa keluar ke pinggir kota, lempar, pakai batu kecil sampai mati. Dan harus sudah mati sebelum jam 6 sore, sebab pergantian jam itu jam 6 sore. Bukan seperti di Indonesia ini jam 12 tengah malam atau jam potong. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Paskah besoknya harus sudah dimakamkan Tuhan Yesus. Dan tepat Tuhan Yesus tidak lewat, belum masuk jam Paskah, dia sudah wafat dan dikuburkan. Jadi Maria sangat mengerti, dia sangat ketakutan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Aku masih gadis, aku tidak punya laki-laki yang lain. Dan sekarang tiba-tiba engkau katakan aku hamil nantinya, bagaimana? Dia tidak bisa. Bagaimana mungkin? Tapi jawaban daripada malaikat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara itu ada sanak saudara mereka yang lebih tua, udah nenek-nenek mungkin 17 tahun, kakek-kakek, keluarga imam, yaitu Zakaria, udah tua, udah bungkuk. Dia punya istri juga, udah bungkuk, udah keriput semuanya. Tapi keluarga imam ini kuat berdoa, suami istri. Memang kalau suami istri bersama-sama melayani itu indah. Tapi di pastori belum bisa seperti itu. Ya, sering menyedihkan seperti itu. Nah, walaupun si istri nggak hamil-hamil, tapi tiap hari berdoa. Terus berdoa. Padahal kata dokter, mana mungkin lagi, udah nggak ada lagi, udah lewat umur, udah nggak ada lagi, datang bulan, nggak mungkin. Tidak ada lagi indung telurnya, udah kering rahimnya. Tapi yang namanya Zakaria terus berdoa. Satu kali dia berdoa di dekat pembakaran ukupan. Tahu artinya pembakaran korban? Kalau kita terus membawa korban kepada Tuhan dan kita berdoa sambil kita mau berkorban, Tuhan dengar doa. Banyak orang berdoa tapi tidak tahu berkorban. Lama, bertahun-tahun, udah mati semuanya, gak ada apa-apanya lagi. Tetapi tiba-tiba berdiri seorang malaikat di bait Allah itu. Rupanya malaikat itu terus bertahun-tahun mendengar doanya itu saja. Sudah berapa tahun saudara berdoa berbulan saudara? Mungkin udah jadi mundur, nggak mau apa-apa lagi. Tetapi pada waktu itu malaikat datang kepada Zakaria
doamu didengar Tuhan. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Engkau akan melahirkan seorang anak. Engkau harus menamainya Yohanes. Gak mungkin. Sama dengan Maria, gak mungkin. Aku gak punya suami. Gak pernah disentuh laki-laki. Dibilang pula akan hamil mengandung. Gak mungkin. Kata Gabriel, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi Zakaria. Mana mungkin Tuhan? Mana mungkin kau bilang, tapi kau doa-doa terus. Banyak orang berdoa tapi tidak ada iman. Seperti Zakaria, bagaimana mungkin? Kalau kau tak percaya, bisu kau. Jadi banyak kita ini, saudara, berdoa tapi gak percaya. Tuhan, aku berdoa sama anakku, mudah-mudahan dia orang yang begini, tapi gak percaya. Sering kita ejek dia, kau begini, kau begini, kan bertentangan. Langsung, kau berdoa tapi kau gak percaya, udah, kau bisu. Sampai nanti kau lihat istrimu hamil. Tentu saja dia pulang menjadi muda lagi tenaganya. Istrinya juga begitu. Sehingga istrinya pun hamil. Dengan bundahnya Maria, perawan suci, dia sangat sedih. Dan dia berkatalah kepada malaikat itu, Lukas 1 ayat 3, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Seringkali hamba Tuhan berkhotbah, menyatakan pernyataan iman, kita tidak amini. Enggak mungkin. Kita tidak katakan, jadilah menurut perkataan hamba Tuhan itu. Atau kita sambut firman Tuhan itu, amin, amin, amin. Kalau orang Yahudi, ada orang berkhotbah, kira-kira itu dia sama dengan doanya, amin. Sama dengan harapannya, amin, amin. Beda dengan kita, dengar saja. Dan Maria langsung mengaminkan itu. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Walaupun demikian dia gundah gulana, dalam kegundah gulanaannya dia teringat. Dia dengar-dengar sanaknya yang udah tua hamil, mengandung. Itu sebabnya dia pergi ke pegunungan. Dia pergi ke pegunungan. Kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 39. Mundur. Maria beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ke pegunungan jalan kaki seorang gadis. Ada satu rumah di salah satu desa di Yehuda itu. Rumah seorang imam. Rumah seorang pendeta. Dan istrinya yang sudah tua, ya, Elizabeth, dia dengar hamil di usia tua. Oh, kok bisa ya? Pasti dia malu sebab waktu itu di situ dia hamil, dia mengurungkan diri. Nenek-nenek itu mengurungkan diri, tidak mau keluar berbulan-bulan. Takut diejek orang. Takut diejek orang. Maria juga begitu, takut diejek orang. Bagaimana nanti suaminya memarahinya? Bagaimana orang tuanya, mama bapaknya Maria dengar baunya hamil? Padahal belum menikah. Dia sangat ketakutan, tetapi dia langsung lari ke pegunungan. Waktu itu Roh Kudus sudah bekerja. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu, menaungimu, dan kau harus menamai anak itu dalam kitab yang lain, Yesus. Dan kau harus menamai anak itu Yesus. Itu nama yang ajaib. Nama diberikan oleh Bapa di surga melalui malaikat. Di situ dia tahu sudah ada. Beberapa waktu kemudian dikatakan dalam ayat itu, beberapa waktu kemudian, gak tahu apa, minggu, bulan, gak tahu. Berapa waktu kemudian dia yang sedang mengandung begitu takut pergi ke pegunungan. Dan di situ dia sampai, dia tentu menyatakan salamnya kepada Elizabeth. Kita baca ayat itu. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria, sang imam, dan memberi salam kepada Elizabeth. Yang dicari si nyonya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, salam tante Zakaria.
ada salam. Itu suara Maria. Itu saudaraku yang sangat muda, yang cantik, yang sangat baik, sangat alim. Aku tahu Tuhan sudah katakan bahwa dia mengandung anak Tuhan, putra Allah yang kudus. Begitu dia mendengar, dia bersuka cita, bukan mengejek. Sehingga dikatakannya, nah ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Mungkin dia berbahasa roh, tetapi dia dipenuhi sukacita hadirat Allah, penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Inilah yang perlu kita ingat di bulan Natal ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah engkau Maria, ya, engkau menjadi bundanya Tuhan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahimnya bukan berarti yang berkarya dalam rahimnya Maria, indung telurnya menyatu dengan Roh Kudus. Tidak ada peranan daripada Maria, benihnya. Pertemuan antara Roh Kudus dengan indung telur seorang gadis, bukan begitu. Artinya dipinjam rahim sang gadis itu, ada di situ Roh Kudus. Jadi yang pertama dia berkata dengan suaranya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Kita harus menghargai Bunda Maria. Dan diberkatilah yang kedua, buah rahimmu, karena dipinjam, mau dipakai. Datang selanjutnya dikatakannya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapa aku ini? Padahal dia istri imam, istri pendeta. Padahal dia orang jauh lebih tua, udah nenek-nenek. Datang seorang muda belia, 15-17 tahun, anak kecil, gadis muda. Tapi dia menghormati. Siapa aku nih? Aku nih orang yang gak ada apa-apanya, tapi datang ibu Tuhanku. Perlu kita ingat, dihormati sampai datang ibunya Tuhan. Artinya engkau berbahagia Maria, sebab engkau walaupun kau perawan, rela engkau kasih rahimmu untuk sang juru selamat. Tuhanku ada di dalam dirimu. Jadi dia pengagungannya tidak saja kepada Maria, tapi jauh lebih tinggi, yaitu Tuhan ada di dalam dirimu. Karena Tuhan ada dalam dirimu, aku takut kepadamu. Aku harus menghormatimu karena Tuhan ada dalam dirimu. Jadi siapa yang diagungkan sebenarnya yang paling tinggi? Tuhan. Kita dihormati oleh orang karena ada Tuhan dalam dirimu. Kalau iblis jangan. Jadi perlu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Baru kita berharga. Kalau dipenuhi oleh roh dunia ini, kita tidak berharga. Itu sebabnya siapa aku ini sampai ibu Tuhanku yang kita rayakan di Desember ini. Kita harus bersuka cita. Banyak orang rayakan Natal tahun ini sukacita karena apa? Covid, gak ada lagi bebas. Walaupun kebalikannya kita kurang semarak. Tapi apapun itu asal-asalnya, jangan hilang sukacita di hati. Amin. Jangan hilang sukacita, apapun kondisi ekonomi kita, situasi kita di sini, situasi kita di sini. Jangan hilang sukacita. Dan Maria sangat meneguhkan situasi yang dialami oleh Maria, bundanya Tuhan. Aku harus hormati. Dia dipakai untuk menjadi, dalam bahasa teologinya Maria adalah Theotokos. Itu bahasa aslinya. Artinya dia bunda Tuhan, Theotokos. Tokoh yang dipakai dari semua wanita di dunia ini, dia terpilih untuk menjadi dipuji oleh semua manusia sebagai Theotokos, tokoh yang melahirkan ya, Tuhan Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Jadi kalau orang bilang orang
Kristen itu menyembah manusia. Ya, benar nggak menyembah manusia? Ya lahir menjadi daging, yang benar manusia. Tapi jangan lupa asal usulnya dia dari Roh Kudus. Itu sebabnya Elisabet berkata, siapa aku ini sampai datang itu Tuhanku? Siapa ini? Siapa aku ini? Jadi Yesus itu adalah selain manusia, dia adalah Tuhan. Kalau Tuhan dia Maha Kuasa, dia menciptakan langit bumi ini. Ketika dia belum menjadi manusia, dia masih firman. Dia menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia kata, berfirmanlah Allah. Melalui Yesus Kristus berfirmanlah, jadilah, jadilah, jadilah. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada dalam keilahiannya. Sebelum Daud, kan dikatakan Kristus anak Daud. Anak Daud. Daud aja ribuan tahun di perjanjian lama ada. Sementara Yesus lahir daripada perawan Maria. Bagaimana itu Kristus anak Daud? Itulah urutannya saudara. Di zaman Daud pun Yesus sudah ada. Yang disembah oleh Daud itu Yesus juga. Tetapi dia dalam bentuk firman. Kristus anak Daud. Nah, ayat tadi dikatakan nyanyian pujian Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Baru dia bisa mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan karena apa? Mendapat peneguhan dari Elisabet. Dipuji dia, dipuji. Jangan takut, jangan malu, terima. Sampai lahir, engkau orang yang diberkati, perempuan yang terpilih. Sebab engkau mengandung ya dari Roh Kudus, bukan dari yang lain, saudara. Nah, apa artinya bagi kita, saudara? Kita harus melihat, saudara, apa yang dialami Maria. Kita harus mengerti yang pertama adalah dia sangat terbeban sebenarnya. Dia menjaga kesucian, dia menjaga imannya, dia menjaga nama baik keluarga. Itu yang kita pegang ya, bagi anak-anak gadis, pegang nama keluarga. Itu Tuhan nilai. Yang kedua juga imannya itu tetap teguh, nggak mau melanggar kitab ulangan. Kau nggak mau melanggar kitab ulangan. Jadi saudara, pesan firman Tuhan melalui malaikat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di hari Natal ini pegang ayat itu dari malaikat itu. Katakan, coba seluruh jemaat katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagiku. Silakan. Jadi kalau berdoa, imani begitu. Jangan ragu. Kalau minta doa sama Om misalnya, Om kalau doakan, jangan ragu. Kalau ragu nggak jadi. Seperti itu. Dan jangan bohong dengan janji. Saya akan begini, saya akan begini. Jangan. Doa tidak akan dijawab. Kalian bisa ingkar janji bohong, Tuhan lebih bisa lagi. Tak dikabulkan doa itu. Ya. Dan Maria kita tiru, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kalau kita mau berdoa minta sesuatu, letakkan dirimu sebagai seorang hamba, baru dapat. Amin. Kalau saudara letak sebagai bos, sebagai orang hebat, mana mau Tuhan kasih? Wah, enak aja. Dihinanya aku, minta juga sama aku. Tetapi Maria tidak begitu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan setelah dia pergi ke pegunungan, dia dapat penguatan daripada Elisabet. Dia bersuka cita, dia pulang dan dia bernyanyi. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi dia tetap menganggap Yesus sebagai juru selamatnya. Jangan kita jadikan Maria menjadi tinggi seolah-olah menjadi seperti Tuhan karena dia melahirkan. Tidak, saudara. Dia tak mengatakan Tuhan juru selamatku, Yesus Kristus.
Dia hanya dipakai sedemikian rupa. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin. Saudara menghormati Bunda Maria? Ini pertanyaan penting kepada kita ya. Saudara menghormati Bunda Maria? Menghormati. Dia Theotokos. Theotokos, tokoh yang dipakai, wanita terpilih, gadis perawan terpilih. Dari sekian banyak gadis di Judea, dia yang paling berhak. Tapi itu sudah pilihan Allah. Itulah sebabnya di Alkitab ini silsilah daripada Yesus Kristus itu, kalau saudara baca di beberapa Alkitab, silsilah Tuhan Yesus, anak dari ini, anak dari ini, anak dari ini, terus itu sampai dari Adam. Salah satu tokoh yang menurunkan garis kepada Yesus Kristus menjadi manusia dikatakan anak dari Rahab. Rahab itu adalah perempuan yang jahat. Itu anak Daud, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Jadi sudah dipilih itu terus garis-garisnya sampai Yesus lahir. Dan orang-orang yang keturunan itu semua adalah orang-orang yang berdosa. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Yesus Kristus harus menanggung dosa seluruh manusia di kayu salib. Ya. Dia yang tidak berdosa, dia tidak terkutuk menjadi terkutuk di kayu salib. Karena apa? Semua dosa manusia ditanggung ke punggung Yesus Kristus ketika disalib. Itu sebabnya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ialah dosa saya ada sama dia. Dosa saudara, kalau saudara percaya, ada di salib. Begitu buruknya, dia tidak mau melihat. Dan setelah dia selesai tanggung semua hukuman itu untuk menggantikan kita, barulah dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia berkata, sudah selesai pengampunan dosa bagi orang yang percaya. Apa pesan Tuhan bagi kita di bulan Natal ini? Pesan yang pertama adalah, mari kita membawa sukacita Natal di bulan Natal tahun 2023. Dikatakan dalam ayat tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Itu satu ucapan sukacita. Mesti ada sukacita di hati kita di hari Natal. Amin. Natal asal katanya dari bahasa Portugis, artinya kelahiran. Dipinjam sama orang Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut Christmas. Jadi kalau dikatakan Christmas adalah harinya kelahiran Yesus Kristus, Christ. Ada Kristusnya. Jadi untuk menyatakan kelahiran Yesus Kristus dikatakan selamat, gembira, Merry Christmas. Bergembira, selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita di Indonesia salah, saudara. Selamat Natal. Natal artinya kelahiran. Ya. Natalnya rindu kapan? Iya, Natalnya rindu. Kapan? Ulang tahun artinya tanggal lahir. Karena Natal artinya kelahiran. Iya. Kelahiran. Jadi yang paling tepat itu Merry Christmas. Amin. Iya, selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Christmas. Kelahiran Yesus Kristus, Mary itu selamat. Ya, selamat. Itu tepat. Kita ini itulah. Untuk sekarang pemerintah juga memperbaiki ya, banyak di kalender ya, hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lu bersyukur kali ketika kalender itu berubah menjadi namanya. Disebutkan itu Tuhan dan nama itu. Kita bangga. Andaikan diganti lagi hari Natal itu diganti hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Aduh bangga lagi. Jadi Natal artinya apa?
kelahiran. Makanya kalau ibu-ibu bikin apa itu ke puskesmas itu ada kan prenatal, prenagen. Apa itu prenagen? Bagi ibu-ibu yang sudah punya anak, apa itu prenagen? Berarti nggak beli. Iya, jadi itu susu yang khusus ya dikonsumsi oleh ibu-ibu sebelum dia lagi mengandung, belum lahir. Nah itu natal, sebelum kelahiran. Gennya itu yaitu zat-zatnya yang diperlukan supaya bayinya sehat. Prenatal ya. Prenatal itu kan harus selalu dipuskan. Postnatal, udah melahirkan, apa susu buat ibu? Oh, dia perlu susu juga untuk menyusui bayinya. Lain lagi susunya. Jangan juga Anda jadi beli prenagen, karena belum. Amin. Semuanya seperti itu, ada aturan mainnya. Bawa sukacita Natal di rumahmu. Amin. Amin. Ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena Yesus lahir juru selamat. Itu dalam ayat ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku datang. Itu yang kita rayakan di hari Natal. Menyelamatkan dirimu, menyelamatkan diri. Terima kasih Tuhan. Merry Christmas. Selamat hari kelahiran Tuhan. Lahirlah di hatiku selalu. Yang kedua, mari kita menjadi seperti Elisabet, memberkati, menguatkan. Amin. Maria yang sangat ketakutan, cemas, walaupun dia tua, nenek-nenek, dia tetap memuji Bunda Maria. Mari kita yang lebih tua tahu menguatkan mungkin yang lebih muda. Amin. Bagi ibu-ibu, jadikan dirimu seperti Elisabet yang memberkati yang muda-muda. Ada kekalutan, jangan gengsi. Elisabet tidak gengsi. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang? Muliakan Tuhan. Alkitab mengatakan memuliakan Tuhan tidak saja dengan nyanyian. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan talentamu, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hasil pertama penghasilanmu, dan lain sebagainya. Kita pakai hidup kita ini, jangan lupa, jangan untuk diri kita sendiri saja. Seperti Maria, dia pakai dirinya, dipakai oleh Tuhan untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Dipakai juga rahim daripada Elisabet untuk melahirkan siapa? Lalu melahirkan siapa? Yohanes Pembaptis. Apa tujuan? Apa hubungannya Yesus Kristus dengan Yohanes Pembaptis? Hubungannya bukan hubungan darah. Yohanes Pembaptis dipakai untuk meluruskan jalan. Persiapkanlah jalan buat Tuhan yang berliku-liku. Setelah Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, baru tampil Tuhan Yesus. Umurnya waktu itu sudah hampir 30 tahun. Dia datang ke Sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis berkata, yang lahir tadi di usia tua mama bapaknya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, sebab waktu dia di dalam perut ibunya, dia sudah penuh Roh Kudus. Oh, datang ibu Tuhan, datang Yesus Kristus dalam rahim Maria, dan dia bergejolak. Itu sebabnya hubungannya seperti itu. Dia menyerukan pertobatan, dia membuka jalan. Dan Yohanes Pembaptislah yang membaptis, Yesus. Baptisannya baptisan apa? Pegang gitu. Pegang. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menjadi berkat menentukan yang lemah. Di hari Natal ini jiwamu memuliakan Tuhan. Amin. Dan bergembira karena Yesus Juru Selamat kita rayakan tahun ini. Pujian yang sangat sederhana, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku,
yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Muliakan, sungguh-sungguh memuliakan